Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat malam. Malam hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah rumah tangga, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang kita akan lakukan pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020. Untuk mempersiapkan ibadah ini kita akan awali terlebih dahulu dengan sebuah pujian Ku Nyanyi Haleluya.
Ya, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena malam hari ini Engkau memberi kepada kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi kami semua. Terlebih lagi di saat kami akan mengikuti ambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi waktu yang baik, kesempatan yang baik, guna kami pakai untuk mempersiapkan diri supaya ketika kami menerima sakramen perjamuan kudus itu sungguh-sungguh menjadi berkat yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan atas sekalian dosa yang telah kami perbuat, baik itu melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kami, yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami perbuat. Oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib Bukit Golgota itu, kiranya Engkau berkenan menyucikan kehidupan kami, sehingga kami boleh layak, suci, kudus di hadapan Tuhan. Untuk mendasari renungan kami pada malam hari ini, kami pun akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yang lemah ini, Engkau kuatkan, Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika firman-Mu dibacakan, ketika kami mencoba untuk merenungkan, maka kebenaran firman-Mu itu tersingkap oleh kami, dan kami memperoleh berkat daripadanya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya juga oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-13. Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya ulang sekali lagi. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bacaan yang kedua terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes 13 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, demikianlah dua buah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah Kamis dan juga ibadah persiapan perjamuan kudus. Biasanya perjamuan kudus dalam program-program yang sudah kita tetapkan dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun. Tetapi pada tahun ini sampai pada bulan Agustus, akhir bulan Agustus ini, kita baru akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus untuk yang kedua kalinya. Hal ini dikarenakan karena
pada tahun ini kita ada dalam masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang merubah tatanan kehidupan di dalam kita bermasyarakat, demikian juga di dalam kehidupan kita bergereja. Tapi syukur dan puji Tuhan, pada bulan Juli kita sudah mulai mengadakan ibadah dalam persekutuan di gedung gereja. Nah, berkenaan dengan itu kita pun akan melaksanakan ibadah pelayanan sakramen perjamuan kudus di gereja pada tanggal 23 Agustus 2020 pada hari Minggu yang akan datang. Tentu saja sebagian dari jemaat akan melaksanakan ibadah sakramen perjamuan kudus itu di gereja, dan sebagian juga akan mengikuti sakramen perjamuan kudus di rumah tangga masing-masing dengan melalui pelayanan virtual. Hal ini kita lakukan karena kita mau taat kepada pemerintah untuk memenuhi protokol kesehatan agar kesehatan kita tetap terjaga. Demikian juga agar ibadah kita bisa terlaksana. Oleh karena itu, baiklah malam hari ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini disesuaikan dengan pembacaan dalam buku bacaan puji dan janji hari ini, yakni yang pertama terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 12 dan Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan kedua bacaan kita pada malam hari ini, maka benang merah daripada pembacaan firman Tuhan ini berbicara tentang kasih. Ya. Firman Tuhan ini berbicara tentang kasih. Bagaimana? Ya, kedua pembacaan ini berbicara tentang kasih. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kasih? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal di dalam pembacaan kita tadi membandingkan kebencian dengan kasih atau kasih dengan kebencian. Dua sifat manusia ini, dua sifat manusia yang ada pada diri kita, yakni kebencian maupun kasih, memiliki hal yang berbeda, berdampak dalam kehidupan kita, yang positif maupun yang negatif, atau negatif maupun positif. Jelas dikatakan tadi dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, Amsal mengatakan demikian, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kebencian adalah hal-hal yang negatif. Misalnya saja Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang dalam hatinya dipenuhi rasa benci, apa yang akan terjadi? Maka orang itu tidak akan dapat melihat kebaikan orang yang sedang dibencinya. Mata hatinya akan tertutup, ditutupi oleh kebencian. Sehingga melalui kebencian itu bisa saja menimbulkan yang namanya pertengkaran, yang namanya pertikaian,
Bahkan kita menyaksikan dalam banyak persoalan, masalah, orang yang hidup di dalam kebencian tidak segan-segan membunuh, bahkan membunuh saudaranya sendiri. Jadi orang yang hidup di dalam kebencian, hatinya pasti tertutup, tidak akan diwarnai oleh kasih. Sedangkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki kasih, maka kasih itu akan berdampak positif. Dampak positif adalah orang yang memiliki kasih di dalam hatinya, maka ia pasti tidak akan membenci orang lain. Bahkan dia pasti bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Sekalipun kesalahan-kesalahannya itu begitu menyakitkan. Tetapi karena kasih yang menutupi segala pelanggaran, maka melalui kasih itu orang akan bersedia untuk mengampuni. Di dalam pengampunan inilah tidak akan mungkin ada tindakan kekerasan. Di dalam kasih inilah tidak akan mungkin ada kebencian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana pandangan Yohanes, pandangan Tuhan Yesus tentang kasih? Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 tadi dikatakan dengan jelas bahwa ciri dari murid Tuhan Yesus Kristus adalah kalau kita hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka orang akan tahu, orang akan mengenal bahwa kita ini adalah murid daripada Kristus. Yang menjadi perenungan buat kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Apakah selama ini hati kita, hidup kita dipenuhi oleh kebencian? Ataukah hidup kita dipenuhi oleh kasih? Demikian juga apakah kita ini sudah mewujudkan ciri-ciri sebagai murid Kristus? Jujur saya pribadi mengatakan dua sifat ini ada di dalam kehidupan kita. Sifat benci, sifat kasih ada di dalam kehidupan kita. Bahkan jujur kita harus mengakui acap kali kita memberi kebencian itu menguasai kehidupan kita. Karena itulah maka kekerabatan kita, persaudaraan kita menjadi rusak oleh karena kebencian itu. Kebencian rupanya telah mengalahkan kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun belum dapat mencerminkan sebagai murid-murid Yesus Kristus. Betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Betapa buruknya kehidupan kita di mata Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan menyikapi kehidupan kita yang demikian itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita bersama-sama akan merayakan sakramen perjamuan kudus.
Sakramen perjamuan kudus yang kita rayakan itu merupakan simbol dari kasih Kristus. Karena kasih Kristuslah Ia tidak memandang kita sebagai seterunya, sebagai orang yang patut dibinasakan, sebagai orang yang patut dimusuhi. Tetapi karena kasih-Nya, maka Ia rela menjalani kesengsaraan, bahkan kesengsaraan sampai mati di kayu salib Bukit Golgota, semata-mata untuk menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa memperoleh, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itulah di dalam perjamuan kudus, simbol yang akan digunakan adalah roti dan anggur. Roti menyimbolkan tubuh Kristus. Anggur menyimbolkan darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Inilah pengorbanan dari Tuhan Yesus yang didasarkan atas kasih. Dan inilah yang kita akan nikmati bersama-sama di dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan pada minggu ini melayakkan kita kembali untuk menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita menghampiri perjamuan kudus ini dengan penuh syukur, rasa syukur, sebab Tuhan berkenan berkorban untuk menggantikan, menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan sekali-kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus ini dengan sebarangan. Sebab apa? Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang mengambil sakramen perjamuan kudus ini dengan sembarangan. Setelah kita menikmati sakramen perjamuan kudus sebagai tanda dan bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi akan kehidupan kita, marilah kita juga belajar meneladani sikap hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengajar dan meneladankan kepada kita bagaimana mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Marilah kita mohon pertolongan kepada Allah, sehingga di dalam kita menjalankan niat kita ini, kita sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukan, mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan boleh mencerminkan kehidupan kasih ini sebagai wujud bukti kita adalah murid-murid Yesus Kristus. Pada akhirnya, selamat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan kiranya menolong dan menguatkan kita. Amin. Ya, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, baiklah sekarang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah berkenan berfirman kepada kami, yang mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami mempersiapkan diri dalam rangka kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Engkau telah berfirman kepada kami, menyadarkan kepada kami bahwa kebencian yang senantiasa mewarnai kehidupan kami pada akhirnya memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan kami. Sebaliknya, ketika kami hidup di dalam kasih, maka dampak yang akan dihasilkan adalah hal-hal yang positif.
Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk menjauhkan diri dari kebencian dan senantiasa berusaha hidup di dalam kasih. Pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu, terkhusus jemaat yang sudah sidi, sudah dewasa secara iman, yang akan turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang ini. Kiranya Engkau Tuhan berkenan mempersiapkan hati batinnya, sehingga ketika sakramen perjamuan kudus ini dilayankan, hati kami benar-benar telah siap untuk menerima layanan dari Tuhan, masuk dalam undangan sakramen perjamuan kudus, menikmati kasih Tuhan yang berupa pengorbanan dari Tuhan sendiri yang ditandai roti dan anggur. Terima kasih ya Tuhan. Pun juga kami berdoa untuk majelis jemaat dan hamba-Mu yang akan melayani sakramen perjamuan kudus ini. Engkau juga pakai sebagai alat-alat di tangan Tuhan, sehingga kami dapat melayani jemaat-Mu dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Pun juga kami berdoa untuk sarana-sarana yang kami akan pergunakan, baik itu roti, anggur, bahkan seluruh perlengkapan yang akan kami pakai, Engkau urapi, Engkau kuduskan, sehingga semuanya ini dapat kami pakai dengan baik. Tidak ada tempat sedikit pun yang dapat dipakai oleh iblis untuk bersembunyi di dalamnya, untuk mengganggu akan jalannya sakramen perjamuan kudus ini. Bapa, baru kali ini kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus secara virtual. Ada yang karena kami sungguh-sungguh ingin mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, khususnya protokol kesehatan. Kiranya dengan demikian kami yang akan melakukan perjamuan kudus ini tidak mengurangi arti daripada perjamuan kudus ini. Kami akan tetap melakukan perjamuan kudus ini dengan penuh hikmat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa terkhusus bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan menderita sakit penyakit, baik oleh karena usianya yang sudah lanjut, pun juga oleh karena penyakit menggerogoti akan kesehatan mereka, sehingga mereka harus beristirahat, harus menjalani pengobatan secara intensif, baik itu di rumah sakit maupun di rumah sendiri, baik itu memakai obat-obat dokter maupun obat-obat yang lainnya. Engkau berkati semua pengobatan ini Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit akan memperoleh kesembuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa dalam masa pandemi COVID ini, Tuhan menjauhkan kami yang sudah sehat ini dari sakit penyakit, supaya kami tetap ada dalam keadaan sehat. Pemerintah kami yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengatasi pandemi COVID yang meresahkan masyarakat bukan saja di Indonesia, melainkan yang dirasakan dan meresahkan dunia ini. Tuhan berkati segala usahanya, sehingga usaha yang dilakukan itu tidak menjadi sia-sia, melainkan membuahkan hasil. Terkhusus pemerintah bekerja sama dengan swasta yang berusaha untuk membuat vaksin virus corona ini dan juga obat-obatan yang dapat menyembuhkan orang-orang yang terdampak virus ini. Tuhan berkati segala usaha-usaha itu, supaya usaha-usaha itu pun dapat membuahkan hasil, sehingga COVID-19 ini dapat dicegah, yang sakit akan dapat disembuhkan.
terima kasih ya Tuhan. Dan pada akhirnya doa yang kurang sempurna ini kami sambung dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, setelah kita menaikkan doa syafaat, ada kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita telah persiapkan masing-masing. Sementara kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan dan mempersembahkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau yang adalah Allah yang Maha Kasih, dengan kasih-Mu telah banyak melimpahkan berkat kepada kami. Bukan saja berkat yang berupa jasmani, tetapi juga berkat rohani.
Bukan saja berkat yang berupa harta benda, tetapi juga berupa kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Dengan apakah kami dapat membalas cinta kasih-Mu Tuhan? Kami tidak akan pernah dapat membalas cinta kasih-Mu, tetapi kami hanya dapat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kami malam hari ini kami wujud nyatakan dalam bentuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkenan kiranya Engkau menerima dan memberkati. Berkenan kiranya Engkau menolong kami di dalam mengelola persembahan ini, sehingga sungguh persembahan ini akan boleh menjadi sarana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menutup dengan sebuah pujian, kasih pasti lemah lembut. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di akhir ibadah rumah tangga malam hari ini dan persiapan perjamuan kudus, baiklah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal,
Bapa, Putra, Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.